Tentang mafia. Melanjutkan postingan imajinasi liar, kini saya kembali berimajinasi tentang mafia. Mafia adalah organisasi kejahatan yang tentu sudah akrab di telinga kita. Nama dari organisasi ini ada berbagai macam. Mulai gangster, mafioso, triad, yakuza hingga kartel. Asal dari organisasi kejahatan ini dari berbagai negara. Namun, dewasa ini tersiar kabar bahwa uang panas atau easy money hasil kejahatan telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Hal ini karena uang panas itu begitu banyak dan tak pernah bisa masuk ke instansi keuangan yang resmi seperti halnya bank yang terdaftar. Jadi, mereka melarikan uang panas itu pada perusahaan cangkang yang ada di berbagai belahan dunia. Perusahaan cangkang ini bisa membeli perusahaan yang sunset, dan membuat perusahaan itu kembali bersinar dalam waktu singkat. Hal ini pernah disampaikan oleh Profesor Renal Kasali, mantan komisioner KPK. Tak hanya itu, perusahaan cangkang bisa juga perusahaan bodong yang keberadaannya samar. Mungkin, di luar tampak seperti perusahaan konsultan, atau pabrik namun aktivitas kerjanya samar-samar. Ada banyak jenis perusahaan cangkang, namun perusahaan tersebut bertujuan untuk melakukan pencucian uang panas hasil kejahatan. Dari mana asal uang panas itu? Tentu dari berbagai hal, mulai transaksi barang ilegal, perdagangan narkoba, human trafficking, perdagangan organ manusia ilegal, prostitusi online dan offline, judi online, dan lain-lain. Tujuan utama dari mafia adalah melawan hukum negara dan membuat kerajaan dengan tatanan mereka. Jangan lupa, mafia ini juga berdiplomasi dengan rekan mafia di belahan dunia lain. Transaksi ganjil. Di era modern ini, kita dengan berbagai transaksi melalui media online. Misal trading forex. Transaksi trading forex ini sejatinya sudah lama. Di era tahun 90-an, transaksi ini sudah akrab di kalangan pengusaha. Namun, di era modern, transaksi ini makin beragam. Mulai cryptocurrency, NFT hingga berbagai transaksi yang sulit kita pahami. Di sektor retail, kita juga mengenal istilah bakar duit. Apakah bakar duit itu sama dengan diskon? Berbeda. Kalau diskon itu biasanya dilakukan retailer yang membeli sebuah produk dalam bentuk partai, dan dijual retail. Produk tersebut ditargetkan laku dalam setahun. Namun, hampir setahun, produk itu ternyata tak habis terjual. Akhirnya, untuk menghabiskan produk tersebut, retailer menentukan diskon atau obral. Apakah retailer itu masih untung? Tentulah masih untung, namun keuntungan itu dipangkas hingga tinggal sepersepuluhnya. Misal, jika mereka jual pakaian seharga 120.000, mereka mendapat laba bersih sekitar 40.000 di awal. Jadi, mereka membeli pakaian per piece-nya seharga 80.000. Di akhir tahun, mereka langsung potong harga hingga 30%. Berarti mereka memangkas laba yang awalnya 40.000 per piece-nya menjadi 4.000 per piece-nya. Jadi total harganya adalah sekitar 84 ribuan. Lalu, bagaimana kalau bakar uang? Bakar uang itu adalah upaya untuk mengaburkan aliran dana yang tak jelas dari pengamatan instansi keuangan. Perlu diingat, uang panas atau easy money bukanlah uang yang dapat disimpan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jumlah uang itu begitu besar. Dengan jumlah uang besar, maka akan mempermudah pelacakan yang dilakukan instansi keuangan. Untuk mengaburkannya, para mafia kerap menggunakan uang itu untuk foya-foya, beli barang mewah, investasi di perusahaan resmi, melakukan bisnis yang tak dipahami banyak orang, bahkan terkadang seolah-olah melakukan kegiatan amal dengan bagi-bagi uang. Hal ini tentulah berbeda dengan sedekah, namun perbedaan ini begitu samar. Yang membedakan adalah tujuannya. Jika sedekah, kalau tidak riya, atau dapat kedudukan sosial terhormat, tentulah niatnya ikhlas. Jika bakar duit, tidak mungkin ada keikhlasan. Tujuan awalnya adalah mengaburkan keberadaan uang panas itu. Bagaimana peran uang panas pada transaksi resmi seperti e-commerce, ojek online, dan berbagai industri startup lain? Peran uang panas pada online shop atau e-commerce ini begitu samar tapi jelas. Terkadang,
Di sebuah e-commerce kita pernah melihat sebuah produk yang dijual di bawah harga pasar. Mungkin, bagi kita itu adalah rejeki, namun kita tak tahu bahwa di balik itu ternyata perusahaan tersebut tengah membakar uang untuk menggelapkan uang hasil transaksi narkoba. Terlebih, jika kalian pernah ingat dengan Al-Ghazali yang sebuah fotonya dijual seharga miliaran. Tentu itu adalah hal aneh. Dan yang bahaya adalah framingnya, sehingga orang makin berlomba-lomba narsis di sosmed dan melupakan dunia realnya. Akhirnya, pemerintah mendukung hal ini, dan seiring berjalannya waktu, mulailah berjatuhan para korban. Ada yang tertipu skema Ponzi yang berujung ditangkapnya, Crazy Rich, lalu orang yang mendadak jatuh miskin karena cryptocurrency, dan makin banyaknya motivator jahat yang menjerumuskan anak muda. Hal ini justru berlanjut hingga saat ini. Setelah IMF mengeluarkan pernyataan resmi mengenai cryptocurrency, Bitcoin, NFT dan berbagai bisnis bot trading sebagai modus baru pencucian uang hasil kejahatan, satu persatu startup mulai runtuh. Jalur-jalur pencucian uang para mafia mulai terkuak satu persatu. Mulai wilayah tax haven seperti Panama, Karibia, Bahama, Liechtenstein, dan kini Rusia yang ternyata adalah pusat dari server judi online, bot trading, dan konon kabarnya juga jasa bot buzzer untuk memenangkan Donald Trump pada pemilu Amerika. Adapun kesamaan dari wilayah yang sudah terbongkar sebagai rute pencucian uang itu adalah sebuah negara kecil yang tak menonjol, namun negara ini murah pajak, dan tak pernah terkena badai ekonomi. Bahkan, negara seperti Bahama, Karibia, Liechtenstein ini tak punya hutang. Mengapa demikian? Tentu karena easy money yang diputar di sana banyak. Sekedar analisa, mungkin saat ini para mafia atau kartel mencari lokasi baru untuk pencucian uang. Bisa saja Indonesia menjadi targetnya, mengingat tingkat korupsinya yang besar, lalu kondisi masyarakatnya yang terkadang mudah kagum dengan hal bombastis, atau karena lemahnya integritas pejabatnya.